Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, siapa yang tahu ya ini aku mau buat apa? Coba komen di bawah. Hehe, pasti lama ya kalau nunggu teman-teman berkomentar atau menonton video aku dulu. Aku kasih tahu dulu aja ya. Ini aku lagi mau masak oseng pepaya muda. Siapa nih di sini teman-teman yang pernah memasak pepaya muda? Kalau di desa aku sayur kayak gini tuh familiar ya teman-teman, umum gitu. Tapi kalau yang nggak biasa makan atau nggak biasa masak itu ya kayak asing gitu rasanya, dan pasti nggak doyan mungkin kali ya. Ini aku pakai pepaya yang masih muda ya teman-teman, tapi enggak muda-muda banget ya teman-teman, dan enggak yang baru tumbuh gitu, enggak ya, pokoknya ya yang pepaya yang muda gitu ya. Biasanya di desa aku atau di kampung aku ini sering dibuat sayur bening, sayur oseng, atau sayur kuah santan, atau juga bisa dibuat sayur tambahan bahan pecel gitu ya teman-teman. Dan ini aku kan nggak mau lama, aku parut aja karena kalau dipotong pakai pisau memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Ini aku punya pisau yang serbaguna, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran bisa potong halus, potong wortel bulat-bulat, dan yang bergerigi gitu ya teman-teman. Nah, aku ini pakai satu buah pepaya, dan enggak terlalu kecil dan enggak terlalu besar, tapi itu jadinya itu kan banyak, ini bisa untuk makan satu keluarga yang terdiri dari 6 orang cukup ini, dan bisa untuk 2 kali makan pagi dan siang ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau pakai bumbunya bisa diulek atau mau dirajang, dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Karena selain banyak manfaatnya, buah pepaya kalau sudah matang itu kan mengandung banyak vitamin ya teman-teman. Dan apa perbedaannya manfaatnya kalau pepaya yang masih mentah atau sama pepaya yang sudah matang? Sepertinya yang saya ketahui itu manfaatnya sama aja ya teman-teman, cuman bedanya matang dan belum matang. Kalau udah matang kan enaknya langsung dimakan karena manis. Kalau masih mentah, apa teman-teman doyan gitu loh, saya pun juga gitu, apa kalau masih mentah saya doyan kolu makan yang masih mentah kan, enggak, harus dikasih bumbu dan sebagainya seperti ini ya, salah satunya dimasak seperti ini. Dan manfaatnya tuh banyak, bisa mengurangi sembelit atau kesehatan tubuh kita ya, yang lainnya ya teman-teman. Selain itu manfaatnya yaitu salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh ya teman-teman, melancarkan pencernaan, baik untuk kesehatan mata, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung ya teman-teman,
Dan ini nih yang terakhir, sangat berarti bagi kalian yang obesitas atau mau menurunkan berat badan ya, karena ini salah satunya menurunkan berat badan ya teman-teman. Tapi harus rutin, harus konsisten gitu, enggak satu hari makan satu hari enggak gitu ya teman-teman, harus konsisten. Oke. Selain banyak ditemukan dan mudah ditemukan buah pepaya ini di kalangan desa aku, di kampung aku, karena setiap bisa dibilang setiap rumah ya pasti mempunyai pohon pepaya, pasti itu. Jadi nggak perlu beli di pasar. Kalau kepengen pepaya yang matang gitu nggak perlu beli ke pasar, kan sudah nanam sendiri. Karena hidup di desa itu ya masih gimana ya, serba ada dan serba bisa gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kenapa sih hidup di desa itu pasti katrok, pasti desa orangnya dan makanannya tuh gitu-gitu, nggak kenal yang instan gitu. Lah justru itu ya teman-teman, justru makanan desa itu sehat-sehat loh, masih banyak yang konsumsi dari ubi-ubian hasil kebun sendiri, malah sehatnya gini, nggak ada campuran obat kimia atau semacamnya pengawet apa-apa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ini oseng pepaya muda ini enaknya memang harus pedas ya teman-teman, karena biar ya enggak ya biar enak aja, tapi sesuka kalian ya teman-teman, mau yang pedas atau enggak terlalu pedas. Dan kalau mau dicampurin itu tambahan bahannya bisa dicampurin tahu juga bisa, potongan tempe dipotong dadu-dadu gitu ya teman-teman. Kalau nggak dicampur juga nggak apa-apa, terserah teman-teman aja yang mau bikin ya. Dan ini sangat mudah, sangat praktis, karena ini nggak perlu direbus dulu, nggak perlu dikukus dulu, atau nggak perlu direndam sama air kapur lah, air apa gitu ya. Ini cuma dirajang, dipotong atau diparut seperti yang aku ini tadi ya. Terus motongin, racik bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, aku pakai bumbu itu sama cabai, udah itu aja. Tambahan penyedap lainnya ada daun salam sama garam, penyedap rasa, kaldu jamur ya teman-teman, udah itu aja, sama sedikit kecap, gula merah kalau mau, yang pasti gula pasirnya juga dikasih biar ada manisnya dari gula sama dari kecapnya ya teman-teman. Oke, kita nonton video aku sampai selesai ya teman-teman, biar teman-teman bisa paham gimana cara mengolahnya, biar nanti enggak kok gini rasanya, kok masih keras, masih ini gitu ya, enggak meresap gitu ya teman-teman. Oke, ditonton sampai selesai ya teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komentarnya ya. Oh ya teman-teman, pasti teman-teman mau bertanya, jenis pepaya apa aja yang bisa dikonsumsi? Semua boleh dikonsumsi untuk yang bahan sayur ini ya, atau mau yang pepaya lokal, pepaya California, atau pepaya Pakja, yang penting masih muda. Dan jangan yang udah matang malah kalian masak oseng ini ya, enggak enak, nanti Maya bentuknya seperti bubur nanti ya teman-teman. Yuk simak, tonton videonya sampai akhir ya, cara memasaknya. Ini aku mau tumis
bawang merah sama bawang putih dulu. Karena kenapa nggak langsung cabenya? Cabai itu mudah kering ya teman-teman, nanti cepat gosong. Jadi ini aku mau tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu ya. Oh ya, kemarin yang nyariin kenapa nggak upload video, karena kemarin aku nggak bisa dan nggak sempet untuk upload video karena lagi ada acara yang nggak bisa diganggu sama sekali ya. Dan ini aku pakai penerangan senter karena ini malam ya teman-teman, habis maghrib, jadi penerangannya tuh kurang padang ya, kurang terang. Jadi nggak masalah, yang penting kita bisa bikin video gitu aja ya, karena fasilitas yang kurang lengkap dan hanya model kamera HP aja dan belum punya tripod. Dan teman-teman bisa mendoakan saya semoga cepat bisa membeli tripod dan kamera yang bagus ya. Oke ya teman-teman, setelah dirasa bawang putih sama bawang merahnya udah agak kecoklatan, kemudian aku mau masukin cabenya ya teman-teman. Aku masukin cabenya dan aku mau nunggu cabenya agak kecoklatan. Dan di sini aku juga mau nambahin garam secukupnya, bisa dikira-kira sendiri ya, penyedap rasa juga, sama kaldunya ya teman. Kaldu jamur boleh, kaldu ayam boleh, kaldu rasa sapi juga boleh ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah diparut tadi pepaya mudanya jangan lupa untuk dicuci ya, biar apa, pepaya muda kan masih banyak getahnya, nanti takutnya kalau nggak dicuci menjadikan warna dari pepayanya itu agak menghitam ya teman-teman. Jadi setelah diparut secepatnya mungkin harus dicuci bersih ya, agar untuk menghilangkan getah-getahnya yang masih nempel di buahnya itu ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk, sambil dibolak-balik agar bumbunya tercampur rata ya teman-teman.
Nah, ini kita tutup dulu ya teman-teman agar cepat empuk ya. Karena kalau kita cuma bolak-balik aja nggak bakal empuk itu. Terasa buah pepaya yang masih muda itu kan teksturnya masih keras ya teman-teman. Seperti labu siam gitu ya. Ya, ini kita tutup dulu, tunggu beberapa menit hingga agak empuk gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum, selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil.